Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Restioningsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang dilakukan antara saya Sri Restioningsi sebagai observer, Bapak Imam Khairi Rifai sebagai coach, dan Bapak Usman Sobari sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu. Masya Allah, gimana nih kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah Bu, hari ini bersemangat banget ini Bu mau melakukan praktek coaching Bu. Iya, baik. Nanti Pak Imam akan coaching dengan Pak Usman ya. Betul, nanti saya akan sebagai coach, nanti Pak Usman sebagai coachnya. Iya. Gini nih Pak Imam, jadi sebelum Pak Imam nanti akan melakukan coaching dengan Pak Usman, saya akan melakukan observasi nih ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu nih terkait dengan rubrik penilaian kita nih Pak Imam nih. Ya, jadi nanti saya akan mengobservasi Pak Imam apakah coaching yang dilakukan Pak Imam dengan Pak Usman nanti sesuai dengan alur Tirta. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Pak Imam ajukan kepada coaching itu nanti berbobot atau tidak, dan bagaimana nanti coaching itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Imam. Gitu Pak Imam ya. Baik, pertanyaan pertama nih Pak Imam nih yang saya akan ajukan nih. Pada saat nanti Pak Imam melakukan coaching dengan Pak Usman, itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Imam kembangkan nih? Jadi kan kalau kegiatan coaching itu kan beberapa kompetensi itu diantaranya kita harus hadir penuh ya Bu ya. Hadir penuh, mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan berbobot. Nah, jadi dari kemarin kita melakukan tugas rupal itu Bu, saya tuh kok merasanya belum dapat di pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya nanti berharap banyak di observasinya di situ gitu. Semoga nanti itu jadi bahan evaluasi saya juga. Baik, jadi di pertanyaan berbobot ya. Baik, nah pertanyaan kedua nih Pak Imam nih. Dari pertanyaan berbobot itu, berarti indikator apa nih yang akan Pak Imam kembangkan lebih spesifik? Nah, pertanyaan berbobot ini kan berarti pertanyaan yang pada akhirnya itu membuat coachingnya itu sadar tentang akan dirinya, misalkan tentang masalahnya atau mungkin apa yang akan dia lakukan gitu Bu. Nah, jadi spesifiknya lebih ke sana. Jadi nggak hanya saya tanya, oh gitu ya Pak, oh ternyata Bapak seperti itu, atau Bapak gimana ini, yang lebih ke dalam lagi. Saya berharapnya saya bisa sampai seperti itu. Gitu. Baik. Nah terakhir nih Pak Imam nih. Ya. Jadi dari proses coaching nanti, kira-kira indikator apa yang ingin Pak Imam kembangkan lebih dalam lagi nih terhadap coaching? Ya, kalau di alur Tirta itu kan ada tujuan, benar ya Bu ya? Iya. Terus ininya identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Saya sebenarnya pengen juga mendalami yang tanggung jawab itu. Jadi gimana sih caranya membuat coachingnya itu tanggung jawab dengan keputusan atau rencana yang dibuat. Nah gitu. Jadi ya pokoknya belajar lagi Bu ini nanti Bu ya. Iya. Baik, mantap sekali nih kayaknya rencana Pak Imam nih ya terkait dengan proses coaching yang nanti akan dilakukan dengan Pak Usman ya sebagai coaching. Ya, jika demikian itu saja Pak yang pertanyaan-pertanyaan pra-observasi yang saya ajukan. Selanjutnya nanti silakan Pak Imam melakukan coaching dengan Pak Usman, dan setelah proses coaching nanti kita akan ketemu lagi untuk melakukan wawancara lagi nih Pak terkait pasca observasi. Baik, siap ya Pak ya. Oke, selamat melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya Pak Usman? Alhamdulillah baik. Kayaknya agak-agak lesu nih, kayaknya ada masalah nih. Boleh kalau misalkan mau diceritakan? Ya kalau masalah sih pasti ada aja ya Pak ya. Ya memang sih saya datang ke sini untuk membicarakan sesuatu. Iya boleh mari. Iya, jadi ini Pak Imam terkait dengan teman-teman guru ya. Saya melihatnya kok semakin kesini nih ya, mereka tuh semakin kendor atau lesu apa gitu ya. Jadi saya ngelihatnya kayak
ya nggak bersemangat gitu dari teman-teman guru itu, mulai dari mengajar dan banyak hal lah yang akhirnya saya bisa simpulkan bahwa kayaknya mereka kurang semangat dan motivasinya gitu. Ya, jadi Pak Usman ini ketemu kita ngobrol tujuannya pengen menggali ya mengenai masalah kurangnya motivasi kayaknya ya Pak ya. Iya. Motivasi untuk ngajar, untuk bekerja di sekolah gitu Pak. Betul, Kira-kira betul, seperti betul, itu ya iya. Pak ya. Karena memang ya kenapa saya bisa bicara kayak gitu ya karena kan kita punya perbandingan lah ya gitu ya. Artinya 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu mereka masih semangat gitu ya melakukan sesuatu pun pokoknya luar biasa lah. Nah hari ini atau akhir-akhir ini kok kelihatannya seperti kendor gitu ya. ini dengan objek gurunya sama Pak. Hampir semua teman-teman guru gitu maksudnya. Nah, kalau hanya 1-2 orang mungkin saya nggak terlalu inilah ya pikir berat lah gitu. Cuman ya hampir semuanya kan ini kalau saya pikir bisa mengganggu stabilitas kegiatan sekolah gitu ya kalau memang hampir semua guru lemah gitu atau kendor lah mas. Jadi sekitar 2 tahunan inilah ya Pak. Nah kalau menurut Pak Usman sendiri sudah mencoba menganalisa kan pasti ada tindakan yang seperti ini, maksudnya menurunkan kerja, tingkat produktivitasnya gitu kira-kira ya Pak, itu pasti ada penyebabnya lah. Nah dari kacamata Pak Usman sendiri bagaimana? Sudah mencoba menganalisa masalah tersebut? Ya kalau saya menganalisa mulai dari refleksi diri ya barangkali sudah dicoba berarti iya artinya ada kesamaan lah walaupun tidak terlalu besar kesamaannya. Artinya kayak coba refleksi diri, oh mungkin saya bisa menganalisanya itu atau bisa sedikit menyimpulkan bahwa terjadinya penurunan motivasi teman-teman ini mungkin karena apa ya, pertama yang saya lihat ya kan sekolah kita swasta nih Pak ya, artinya beban kerja mungkin bertambah. Beban kerja di sini kan bukan hanya mereka tugasnya mengajar gitu, tapi juga banyak hal yang harus mereka siapkan, instrumen dan segala macam. Kemudian ada juga ya kan yang akhirnya dapat beban sebagai staff ini, staff itu, kemudian project ini, project itu gitu ya. Kurikulum baru itu terutama betul. ya, Pak, ya. Dan kemudian kan akhirnya itulah yang mungkin akhirnya jadi mereka menjadi penat lah, bosen lah. Mungkin satu sisi juga masalah di rumah kan gitu kan ya. Di rumah juga sudah banyak beban, sekolah ditambah, dan satu hal lagi mungkin secara kesejahteraan atau ya dibilang gaji lah ya gitu ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang mungkin mereka lakukan. Itulah yang mungkin menurut saya menjadikan mereka itu turun motivasi dan semangat mereka. Ya berarti dari apa yang Pak Usman sampaikan kemungkinan masalahnya selain di kesejahteraan ya itu juga beban tugas yang makin banyak ya kan, yang makin banyak ya Pak. Pak Usman ini di sekolah sebagai wakil kepala sekolah ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya berarti memang berarti ada sebenarnya punya ada kewenangan kalau misalkan penentu kebijakan sekolah terus dari Pak Usman atau mungkin dengan tim kepala sekolah dan wakil misalkan sudah atau yayasan itu sudah mencoba ada tindakan Pak ya, untuk mengatasi ini. Kalau saya pribadi sih saya sudah diskusi ya dengan bapak kepala sekolah ya, terkait dengan masalah ini ya, karena memang tadi yang saya sampaikan bahwa permasalahan itu sumbernya juga ada dari yayasan gitu ya, karena kan masalah gaji, kesejahteraan gitu ya. Nah artinya kan kita perlu langkah-langkah yang butuh sosok yang lebih ini ya bisa mendekati yayasan ini. Kalau saya kan wakil, secara tanggung jawab dan kewenangan mungkin agak jauh. Tapi kalau saya bicara diskusi dengan kepala sekolah, nah nanti kepala sekolah punya kebijakan yang akhirnya dia juga bisa mendekati yayasan nih. Jadi salah satu maksud saya datang ke kepala sekolah itu diskusi tadi. Nah, kepala sekolah bisa mendekati yayasan untuk membicarakan terkait dengan kesejahteraan. Kemudian saya juga bicara dengan kepala sekolah, nanti kita coba bicarakan bagaimana teknisnya agar beban-beban atau amanah-amanah yang diberikan Bapak Ibu guru ini itu menjadi terasa ringan buat mereka gitu.
Jadi satu sisi ke yayasan, satu sisi masalah kebijakan teknis terkait dengan tugas-tugas mereka. Berarti sebenarnya Pak Ustadz sudah melakukan langkahnya ya, sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus ya di kepala sekolah ada pendekatan ya sebenarnya sudah dilakukan gitu Pak ya. Atau mungkin ada rencana selanjutnya Pak selain rencana yang sudah dilakukan? Ya, rencana saya juga yang sudah saya sampaikan ke kepala sekolah. Pertama terkait kesejahteraan. Kalau memang pahitnya yayasan tidak memberikan solusi terkait dengan kesejahteraan Bapak Ibu guru, kita coba diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita coba buat salah satu proyek atau program yang mana program ini bisa menghasilkan kesejahteraan buat guru. Salah satunya saya coba membuat lembaga LPK lain, lembaga pelatihan kerja gitu. Nah, nanti guru-guru yang nanti mengajar sebagai pengajar atau instruktur. Nah, kita hadirkan, kita undang baik orang-orang pendidikan atau juga yang umum itu bisa hadir ke LPK kita. Kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi sumber kesejahteraan guru. Selain LPK juga banyak sih yang saya sudah bicarakan. Artinya untuk menambahlah kesejahteraan mereka. Artinya kalau kesejahteraannya mereka sudah terpenuhi, beban masalah kerja pun akan terasa ringan. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terkait dengan beban masalah kerja itu, kita coba bikin semacam tim. Gitu ya. Sehingga kalau kerja sendiri-sendiri itu terasa berat, dengan tim mungkin akan menjadi lebih ringan. Nanti kita coba diskusikan dengan kepala sekolah bagaimana kita coba buat tim dan kemudian testisnya seperti apa. Nah, insya Allah saya pikir dengan dua hal ini akan menjadi solusi yang baik buat. Wah, luar biasa. Sebenarnya dari masalah ini Pak Ustadz sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa bagus ya Pak ya. Dan tinggal melanjutkan rencananya tersebut, tinggal komunikasi lebih banyak sekolah gitu kira-kira ya Pak. Iya. Sama konsisten untuk melanjutkan. Dan itu tujuannya mulia sekali ini mensejahterakan guru-guru gitu. Apalagi nanti itu kaitannya dengan kinerja dan berdampak juga dengan murid, kira-kira gitu ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, berarti udah ketemu solusinya dan tinggal konsistensi mungkin ya Pak ya, dan pelaksanaan rencana. Ya gitu, ternyata Pak Ulas luar biasa ini sudah menemukan sebenarnya solusinya sendiri. Dan gimana perasaannya Pak setelah ngobrol-ngobrol tadi? Ya lebih ringan karena saya tuh nggak bisa bekerja sendiri sebenarnya gitu ya. Kita butuh yang bentuk penguat kita ya, sebagai istilahnya walaupun tidak membantu secara langsung, paling tidak dengan adanya diskusi kan kita bisa menjadi lebih lebih ringan, kemudian banyak masukan nanti kan gitu ya, masukan ya lebih lega sih. Siap. Ya Pak Usman, ini jadi kita sudah berada di ujung pembicaraan. Alhamdulillah tujuannya tadi sudah tercapai, yaitu ingin mencari solusi sebenarnya mengenai penurunan kinerja guru-guru ya Pak. Dan sebenarnya Pak Usman berencana dan sudah melaksanakan malah dari rencana tadi gitu ya. Gitu. Ya itu saja Pak Usman, terima kasih banyak nih sudah hadir gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama Pak. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam waktunya ya. Terima kasih nih Pak Usman. Assalamualaikum Pak Imam. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya. Gimana nih, sudah melakukan coaching ya tadi ya dengan Bu. Pak Usman? Sudah melakukan coaching, betul. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kita awal ya Pak ya, kita kan kemarin sudah melakukan praobservasi, kemudian Pak Imam sudah melakukan coaching dengan Pak Usman. Nah sekarang saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih ya untuk pasca observasi dengan Pak Imam ya. Jadi tadi setelah Pak Imam melakukan coaching dengan Pak Usman, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Pak Imam tingkatkan lagi nih dari proses coaching tadi? Iya, tadi kalau pas
coaching kan tadi kita udah diskusi ya Bu ya. Iya. Jadi saya itu pengennya saya itu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kan. Tapi ternyata ketika coaching tadi tuh mengenai alur Tirta ya Bu ya. Tadi saya kayaknya agak miss di tujuan di awal, langsung ke identifikasi. Tapi saya balik lagi ke tujuannya lagi gitu. Tapi walaupun begitu Tirta itu tetap akhirnya tersampaikan sih sebenarnya Bu. Yang pertanyaan berikutnya kayaknya saya masih perlu banyak belajar nih Bu. Iya, betul Pak. Iya gitu ya Bu. Iya. Jadi memang benar Pak Imam tadi berdasarkan pengamatan saya ya Pak Imam ya. Tadi pada saat awal Pak Imam menanyakan permasalahan yang dihadapi coaching, Pak Imam tadi hampir lupa nih menanyakan tujuan dari proses coaching tadi. Tapi akhirnya Pak Imam kembali lagi ya, alhamdulillah sudah kembali sehingga alur Tirta tetap sudah dilakukan ya alur Tirta tadi. Jadi sudah bagus, sudah di alur Tirta tadi sudah ada, sudah menyampaikan tadi apa tujuan dari coaching. Kemudian Pak Imam tadi sudah menanyakan juga kepada coaching atau mengidentifikasi ya permasalahan yang dihadapi coaching dan cara yang akan dilakukan oleh coaching. Ya saya rasa itu sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta nih, sesuai dengan amatan saya nih Pak Imam. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Imam. Kira-kira tadi Pak Imam kan sudah menyampaikan Pak Imam itu merasa pertanyaan berbobot nih yang kayaknya ingin Pak Imam tingkatkan. Iya. Apakah betul nih? Kira-kira apakah kompetensi itu yang ingin Pak Imam kembangkan lebih lanjut lagi nih terkait proses coaching? Saya rasa pertanyaan berbobot ini mungkin ya muncul karena kehadiran penuh saya. Jadi saya merasa sih tadi kurang kehadiran penuh saya kurang, jadi makanya saya tidak muncul pertanyaan berbobot gitu. Tapi nanti pengen belajar lagi itu sih Mas. Ya, baik. Ya mudah-mudahan harapan kita bersama ya Pak Imam ya, kita bisa menjadi seorang coach yang baik lagi, sudah bisa melakukan coaching dengan teman sejawat, dengan murid, dengan lebih baik lagi, meningkatkan keterampilan kita lagi nanti dalam melakukan coaching. Ya, sepertinya itu saja Pak Imam, dan harapan kita bersama mudah-mudahan dapat terwujud di kedepannya nanti kita sebagai seorang coach gitu yang baik untuk murid dan teman sejawat kita. Cukup ya Imam ya, sepertinya waktu kita untuk pasca observasi. Terima kasih Ibu sudah sama-sama. Mengobservasi kegiatan coaching saya. Iya, sama-sama Pak Imam, terima kasih. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Mari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.